Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa menilai wa sekalian di malam hari ini insya Allah kita melanjutkan kajian kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis ya. Karya Syekhul Islam Abu Usman As-Sabuni rahimahullah taala. Terakhir pembahasan tentang peringatan dari berbuat bid'ah ya. Dan apa berhati-hati ya dari syubhat atau menghindari ya pintu kebid'ahan, pegang teguh kepada sunnah. Di dalamnya sudah kita bahas tentang apa namanya sikap ya para ulama salaf pada hal-hal yang tidak penting, memperdalam ya tentang hal akidah, hal-hal yang gaib, termasuk tentang sifat-sifat Allah ya yang kita tidak memiliki ilmu ya padanya ya, yaitu perdalam tentang hakikat kaifiahnya ya, kita harus diam ya dari hal-hal yang tidak ada ilmunya ya, dan juga menyerahkan kepada Allah ya, menyerahkan hal yang tidak diketahui itu ya kepada Allah ya. Terakhir terakhir itu perkataan Ibnu Mas'ud ya, Abdullah Ibnu Mas'ud berkata ya ayuhan nas man alima syai'an falyaqul bihi. Wahai manusia, siapa yang tahu sesuatu maka ia berkatalah dengan ilmunya itu. Waman lam ya'lam falyaqul Allahu a'lam. Siapa yang tidak mengetahui maka ya berkatalah Allah Maha mengetahui. Ya fa inna minal ilmi an yaqul lima la ya'lam Allahu a'lam. Ini mengatakan Allahu a'lam itu termasuk ilmu ya, termasuk ilmu juga ya. Menjaga diri dari kesalahan ya, kekeliruan, bahkan kesombongan gitu ya. Qala azza wa jalla Nabi SAW kul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakalifin. Aku tidak termasuk orang yang memaksakan diri ya, mempersulit diri. Jadi ini menjadi prinsip bagaimana kita bisa menghindari kebid'ahan itu ya, yaitu dengan cara menahan diri pada hal yang tidak tahu, tidak ada ilmunya, tidak memikirkan lebih jauh. Ya, makanya kan jelas dalam prinsip memahami sifat-sifat Allah itu ya yaitu bila takyifin kan ya, tanpa memikirkan bagaimananya ya, memikirkan atau membayangkan atau menanyakan. Makanya kan Imam Malik marah ketika ditanya kaifa gitu ya. Kaifa stawa, bagaimana beristiwa. Imam Malik marah karena memang itulah pintu ya orang terjerumus ke dalam kebid'ahan. Ya baik bid'ah yang pada akhirnya menolak ya sifat-sifat Allah karena mereka pintunya sama mulai dari memikirkan bagaimana kaifiahnya itu. Jadi dipikirkan kaifiahnya, oh kalau begini berarti sama dengan makhluk, kalau begini berarti apa namanya konsekuensinya jisim gitu ya.
fisik dan sebagainya. Akhirnya terjerumus kepada menolak. Karena tadi membuka untuk memikirkan kaifiah. Begitu juga yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Musyabihah, ya sama, pintunya sama. Jadi Ahlus Sunnah itu betul-betul menutup pintu itu, ya, yang menjerumuskan orang kepada kekeliruan dalam akidah atau kebid'ahan, ya. Nah, berikutnya juga beliau membawakan hadis nih cukup panjang, ya, tapi coba kita pahami ya, ambil banyak faidah dari kisah, ya, ini kisah ini, dan ini pembahasan terakhir dari apa, pembahasan tentang sifat-sifat Allah, karena nanti masuk ke iman kepada hari akhir, ya. Berikut ini adalah pembahasan terakhir. Beliau mengemukakan hadis yang cukup panjang, ya, atau cerita yang cukup panjang. Tapi inti dari cerita ini yang mau diambil adalah intinya sebetulnya hanya pada kata menyerahkan, ya, urusan kepada Allah. Itu saja, ya. Jadi pada hal yang tidak diketahui, ya, yang kita tidak punya ilmunya, serahkanlah kepada Allah. Intinya itu yang menjadi syahidnya, ya, yang mau diambilnya. Ahbarona Abu Abdillah Al-Hafid telah menceritakan kepada kami Abu Abdillah Al-Hafid hadasana Abu Abbas Al-Maqili, ya, hadasana, ya, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdul Jabbar Al-Ataridi, ya, hadasani Abi, menceritakan kepadaku ayahku, hadasani Abdurrahman Ad-Dobi, ya. Atau Al-Utaridi, ini didomahkan. Al-Utaridi hadasani Abi hadasani Abdurrahman Ad-Dobiyu, ya, Ad-Dobiyu, Anil Qasim ibni Urwata, Qasim bin Urwah an Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, ya, ini yang Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi itu. Qurazi itu nisbat kepada Quraizoh, ya, jadi turunan Yahudi, Yahudi Bani Quraizoh. Tapi ini anaknya Muhammad bin Ka'abnya. Nah, Ka'abnya ini kan yang dikenal dengan Ka'ab al-Ahbar itu, ya, Al-Qurazi. Kala dia berkata dahal itu ala Umar bin Abdul Aziz, ya, aku masuk, ya, maksudnya mendatangi Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang terkenal, ya, terkenal adilnya, ya, amanahnya, zuhudnya, bahkan digelari oleh para ahli sejarah sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima, Khalifah Rasyidin yang kelima. Ini di masa Umayyah, pemerintahan Bani Umayyah. Umar bin Abdul Aziz. Faja'altu anzuru ilaihi nazaron syadidan. Ya, aku melihatnya dengan pandangan yang keras, ya. Jadi maksudnya memandangnya dengan tajam. Jadi dipandangi dengan tajam oleh Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi ini, ya, kepada Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Karena memang ia melihat ada perubahan, gitu, ya, pada diri Umar bin Abdul Aziz. Faqala, lalu Umar berkata,
Ya Umar berkata, innaka la tanzuru ilayya nadharon. Ya, sungguhnya kamu itu melihat kepadaku ya dengan penglihatan matan makunta tanzuru ilayya wa ana bil Madinah. Ya, apa namanya yang kamu tidak pernah melihat kepadaku. Ya, jadi maksudnya kau melihat kepadaku dengan penglihatan yang kamu belum pernah melihatnya ya seperti itu gitu ya. Ketika aku di Madinah, ya ketika beliau menjadi pemimpin di Madinah, ya sebelum menjadi khalifah ya beliau kan pernah menjadi amir ya pemimpin di Madinah itu, yaitu pada masa kekhalifahan eh, Walid ya bin Abdul Malik. Ya Walid bin Abdul Malik beliau menjadi amir Madinah. Ya, kemudian kan setelah itu baru beliau memegang amanah khalifah ya, menjadi khalifah. Karena Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi ini mengetahui ya Umar bin Abdul Aziz sejak ketika menjadi amir di Madinah. Nah, sekarang posisinya beliau sudah menjadi khalifah gitu. Jadi ketika menjadi khalifah ini merasa kaget, merasa heran dengan kondisi fisik ya Umar bin Abdul Aziz itu. Ya, jadi kenapa engkau memandangi seperti itu? Kata Umar bin Abdul Aziz. Fakultu aku berkata, Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi li ta'ajubi. Karena keherananku ya, karena aku merasa heran, merasa aneh, merasa kaget ya. Faqala wa mimma ta'ajabu atau wa mimma tata'ajabu ya. Ini bisa satu bisa dua ya, tanya anak boleh dihilangkan. Ya wa mimma tata'ajabu. Qala qultu bimahala min launik. Ya, apa yang kamu herankan, yang kamu kagetkan? Ya, yang mengatakan, ya aku mengatakan, karena perubahan dari warnamu, warna alam min jismik ya, dan apa bertambah kurus dari jasadmu itu ya, dari tubuhmu. Jadi warnanya berubah, jasadnya semakin kurus, warna famin sya'arika ya, dan lenyap ya dari apa rambutmu. Jadi memang Umar bin Abdul Aziz itu sangat berubah drastis ya. Ketika sebelum beliau menjadi khalifah itu masih penampilannya masih apa mewah gitu ya. Ketika jadi khalifah itu berubah, sama sekali berubah. Beliau memilih pakaian yang paling kasar ya, sebagaimana dipakai oleh rakyatnya. Ya, sehingga tentu mengalami perubahan pada fisik beliau. Walaupun eh, di zaman beliau itu sangat sejahtera, ya bahkan tidak ada orang yang jadi mustahik zakat ya semuanya muzaki sampai bingung mau mencari mustahik zakat itu karena saking sejahteranya ya bahkan serigala itu tidak memakan domba ya tidak memakan kambing. Kenapa? Karena eh, semuanya sudah terpenuhi masing-masingnya, yaitu mencerminkan kemakmuran pada zaman Umar bin Abdul Aziz itu. Tapi walaupun begitu, beliau memilih hidup sederhana.
Ya, Umar bin Abdul Aziz itu. Ya, dengan pakaian yang kasar ya, bahkan rumah juga ya kecil, sederhana. Ya, beliau tidak tinggal di istana. Bahkan merubah ya yang sebelumnya istana itu banyak yang poya-poya, banyak yang tidak penting ya, ada pengawal segala macam gitu. Maka beliau rubah itu semua. Walaupun pemerintahan beliau itu hanya sebentar, sekitar 2 tahun ya, tetapi telah merubah ya luar biasa beliau itu. Nah, di sini sebagai bentuk Tapi kenapa keluar ya? eh, sebagai bentuk kezuhudan beliau di sini. Ya. Nah, itu yang dikatakan oleh Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi. Ya, lalu kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan kola ya. Kaifa law ra'aitani ba'da salasatin fi kubri. Ya, bagaimana kalau kamu melihat aku setelah 3 hari ya di kuburku gitu. Sekarang aja saya masih hidup gitu ya. Kamu merasa heran, merasa aneh dengan penampilanku yang berubah seperti ini. Bagaimana nanti kalau kamu lihat setelah 3 hari aku dikubur atau aku meninggal gitu. Ya bagaimana ya apalagi kalau aku sudah meninggal nanti kamu sekarang merasa heran kepadaku gitu kan. Ini sebagai bentuk kezuhudan beliau. Bahkan salat ya ada kota ya ya ala wajnati ya dan sungguh telah apa namanya mengalir mataku ya ada kota itu kan dua kelopak ya mata ya maksudnya mata beliau itu sudah jatuh gitu ke bawah gitu ya jadi mata yang tadinya di tempatnya ya itu sudah jatuh ke bawah ke pipi bagian atas ya wajnataya ya dua pipi ya ini yang dua pipi bagian atas ya jadi artinya matanya sudah terlepas gitu ya dari tempatnya. Ya artinya ketika sudah meninggal gitu kan terjadi perubahan pada fisik wasala min horoya fi fami sodidan dan di hidungku ini mengalir nanah gitu ya ke mulutku. Ya ini gambarannya bagaimana ya beliau membayangkan kalau sudah di kuburan ya pasti akan terjadi perubahan-perubahan pada fisik. Ya ini luar biasa ya beliau justru ketika beliau disebut kondisi beliau yang seperti itu ketika di dunia ya jadi beliau justru berpikir nah ini masih mending gitu ya di dunia ini bagaimana nanti ketika sudah meninggal ya di kuburan ya ini menunjukkan beliau lebih berorientasi ya kepada akhirat yang memikirkan kehidupan setelah kematian begitu ya makanya kan dalam pidato beliau itu ketika menjadi khalifah beliau mengatakan ya ini akhafun nar aku takut kepada neraka. Itu rasa takut beliau kepada neraka itu mendorong beliau memacu beliau untuk bekerja dengan semaksimal mungkin ya dengan sekeras mungkin menjalankan amanah kekhalifahannya itu. Nah, maka di sini kita bisa melihat bagaimana sikap beliau yang seperti ini. Ya, kuntuli apa kunta ya li asyadana karatin. Niscaya kamu akan lebih aneh lagi kepadaku gitu. Akan lebih merasa aneh lagi. Ya. Nah, lalu
Kemudian berkata, apa? Hadis ni ya hadisan kunta hadas tanihi an Abdullah bin Mas'ud an Abdullah bin Abbas. Ya ini perintah Umar bin Abdul Aziz ini ya kepada Muhammad bin Ka'ab ya. Ceritakan kepadaku hadis yang kamu pernah menceritakannya ya kepadaku dari Abdullah bin Abbas. Kalau ia berkata, kultu aku berkata ya Muhammad bin Ka'ab al dia berkata, hadasani Abdullah ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas telah menceritakan kepadaku ya yarfaul hadisa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya ia memarfukan ya maksudnya eh, apa namanya menisbatkan ya hadis itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya qala iya Rasul bersabda inna likulli syai'in syarafan ya sesungguhnya bagi setiap sesuatu itu ada kemuliaan wa asyraful majalis fastuqbila bihil kiblah dan semulia-mulianya majelis itu yang menghadap kiblat. Tapi memang isi hadis ini karena di dalam sanad ya sanad sanad hadis ini terdapat para perawi yang doib ya. Sehingga secara maknanya itu nanti ada yang sahih ya yang dikuatkan oleh hadis-hadis lain yang sahih ada juga yang maknanya apa kurang tepat ya tidak sahih hadis ini ya. Sebaik-baik majelis menghadap kiblat. Wala ala tusallu khalfana imin wala muhaddisin. Janganlah sholat di belakang orang yang tidur dan yang sedang berbicara. Ya ini pun larangannya tidak menunjukkan haram ya, tapi hanya makruh saja. Karena Rasul juga pernah ya sholat malam juga di hadapannya apa ada Aisyah kan yang sedang tidur sampai kemudian kan pernah menghalangi ya tempat sujud beliau lalu di apa digeserkan. Waktulul hayata wal akroba dan bunuhlah ular dan kalajengking ya. Wa in kuntum fi sholatikum jika kalian berada dalam sholat kalian wala tasturul juduro bisyab. Jangan menutupi dinding dengan pakaian. Ya, maksudnya eh ini menunjukkan sikap berlebih-lebihan gitu sampai dinding aja dikasih kain. Jadi menyerupai Ka'bah gitu ya. Artinya jangan berbuat berlebih-lebihan yang tidak perlu ya, sesuatu yang tidak perlu. Ya, ini berlebihan terhadap apa? Menggunakan harta ya. Orang-orang yang kaya ya, sangat banyak hartanya itu hal-hal yang tidak penting ya mereka lakukan. Ya, ini ada larangannya seperti itu. Tapi maksud dari larang ini memang jangan tadi ya berlebih-lebihan israf, poya-poya. Kecuali kalau memang ada kebutuhan misalnya ya. Sehingga larangan ini dipahami oleh para ulama ya di antara Imam Nawawi itu tidak menunjukkan haram ya, tapi makruh saja. Wa man nadzara fi kitabihi bi ghairi idnihi fa innama yanzuru benar. Siapa yang melihat di kitab saudaranya tanpa seizinnya, ia melihat pada neraka. Ya, wallah alam, mungkin maksudnya adalah
rahasia gitu ya, rahasia dari saudaranya ya, tanpa izin ya, privasi. Kalau nabiukum bisirorikum, maukah aku tunjukkan kepadamu, beritahukan kepadamu orang yang paling buruk di antara kalian? Kalau bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Qala alladzi yajlidu abdahu ya, yang mencambuk hamba sahayanya, wa yamna'u ribdahu, dan menolak ya atau menahan bantuannya ya, tidak memberikan eh, apa kebutuhannya. Wa yanzilu wahdahu, dan apa namanya, diam sendirian, bertempat tinggal sendirian, artinya menunjukkan orang itu sombong ya, apa namanya, tidak mau gitu ya, ada orang lain gitu ya, hanya dia saja yang menikmati kekayaannya gitu ya. Ya, termasuk juga maknanya dia pelit berarti ya, tidak mau memberi kepada yang lain. Afala unabbiukum bisyarrin min dzalika, maka aku beritahukan kepada kalian dengan yang lebih buruk dari itu, alladzi yubghidun nas wa yubghidunahu, yang membenci manusia dan orang-orang membencinya. Afala unabbiukum bisyarrin min dzalik, ya dengan yang lebih buruk dari itu, alladzi la yaqilu asaratan, ya yang apa tidak eh ya, hampir mirip maknanya ya, wala yakilu asaratan wala yakbalu udroh ya, jadi tidak menerima ya maaf ya, tidak menerima maaf orang ketika orang itu meminta maaf gitu ya, wala yakbilu dzanbah ya, tidak mengampuni dosanya, maksudnya tidak memaafkan. Afala wa nabi bisyar min dzalik, yang lebih buruk dari itu, alladzi la yurja khairuhu, yang tidak diharapkan kebaikannya, wala yu'manu syarru, dan tidak aman dari keburukannya. Man ahabba an yakuna aqwan nas ya falyatawakkal 'ala Allah. Siapa yang ingin menjadi manusia yang paling kuat, maka bertawakal kepada Allah. Wa man ahabba an yakuna aganan nas falyakun bima fi yadillah. Ya, siapa yang ingin menjadi orang yang paling kaya, maka jadilah dengan apa yang ada pada tangan Allah itu, au taku minhu, yang lebih ia percaya, bima fi yadi ghairihi, dengan apa yang ada pada tangan yang lainnya. Jadi maksudnya lebih yakin dengan apa yang ada di sisi Allah, pemberian Allah, daripada ada apa yang ada pada orang lain. Wa man ahabba an yakuna akraman nas falyattaqillah. Siapa yang ingin menjadi orang yang paling mulia ya, maka bertakwa kepada Allah. Inna Isa alaihissalam qama fi qaumihi, sungguhnya Isa alaihissalam berdiri pada kaumnya, faqala ya bani Israel, wahai bani Israel, la takallamu bil hikmah indal juhal. Jangan kalian berbicara dengan hikmah di sisi orang-orang bodoh, fatajlimuha, maka kalian menzoliminya. Ya, jadi orang-orang bodoh itu nggak perlu kata-kata yang bijak gitu ya. Mereka tidak akan mengerti itu. Tidak ada manfaatnya. Wala tamna'uha ahlaha, dan jangan kalian menolaknya kepada yang berhak. Ya, kalau kepada orang yang berhak untuk mendapatkan apa pengajaran ya, hikmah ya, maka berikan, jangan menghalangi gitu ya. Nah, kalau kamu menghalangi berarti fatazlimuhum, kalian menzalimi mereka. Wala tazlimu, dan jangan berbuat zalim, wala tukafi'u zaliman, jangan membantu orang yang zalim. Fayabtula fadlukum inda rabbikum, maka gugurlah keutamaan kalian di sisi Rabb kalian. Al amru salasah, perkara itu ada tiga. Amrun bayinun rusduhu ya, perkara yang jelas petunjuknya, fattabi'uhu, maka ikutilah. Wa amrun bayinun ghayyuhu, perkara yang jelas sesatnya, fajtanibuhu,
maka jauhilah. Wa amrun uhtulifa fi. Nah, perkara yang diperselisihkan fakiluhu ilallahi azza wa jalla, maka serahkanlah kepada Allah ya azza wa jalla. Jadi sesuatu yang tidak jelas gitu ya. Jadi hal-hal yang eh, tidak jelas yang kita tidak memiliki ilmu. Jadi inti dari hadis yang panjang ini sebetulnya yang diambilnya ini yang terakhir. Jadi bagaimana kita bisa menutup celah ya dari kesesatan itu, yaitu tadi ya dengan berserah diri kepada Allah, menyerahkan ya hakikat ya dari sesuatu itu ya yang tidak ketahui itu kepada Allah. Kita meyakini saja gitu ya. Apapun yang datang ya dari wahyu ini hal-hal yang gaib berkaitan dengan sifat-sifat Allah ya berkaitan dengan surga dan neraka tentang hari akhir semuanya gitu ya. Ya kita nerima apa adanya dengan lafaz dan maknanya ya tanpa memikirkan lebih jauh. Kita serahkan hakikat yang sebenarnya nanti seperti apanya itu serahkan kepada Allah. Jangan mulai apa namanya mencari-cari memikir-mikirkan ya. Jadi ini poinnya ya. Jadi fakiluhu ilallahi azza wa jalla. Serahkanlah kepada Allah azza wa jalla. Ya, alhamdulillah wa sekalian itu sudah selesai ya pembahasan hadis ini. Kalau ada yang mau ditanyakan mungkin. Cukup ya, mudah-mudahan kita mendapat apa hikmah dari pembahasan ini ya, tambah ilmu juga buat kita. Qul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.